Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam kitab Amsal pasal 20 ayat 6, firman Tuhan berkata demikian. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Saudara-saudara, di sini kita melihat penulis kitab Amsal memberikan sebuah perbandingan antara orang yang baik hati dan orang yang setia. Disebutkan di sini banyak orang menyebut dirinya baik hati. Menyebut dirinya baik hati. Menjadi orang yang baik hati adalah sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara. Tidak mudah untuk menjadi orang yang baik hati. Tetapi orang yang baik hati, saudara-saudara, seringkali tergantung kepada sikon. Tergantung kepada sikon. Ada orang orang baik kepada orang-orang yang baik kepadanya. Tetapi kepada orang-orang yang tidak baik kepadanya, dia juga sama-sama tidak baik, berbuat jahat. Itu sebabnya penulis kitab Amsal di sini berkata, ada orang yang banyak orang menyebut diri baik hati, banyak orang, dan memang dia baik. Tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Ketika diperhadapkan dengan kesetiaan, ternyata orang yang baik hati belum tentu setia. Tetapi orang yang setia pasti dia baik hati, saudara-saudara. Orang yang setia adalah, kesetiaan itu adalah sesuatu yang tidak memandang tempat, yang tidak memandang sikon, situasi dan kondisi. Orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Itu sebabnya orang yang setia jauh lebih sedikit daripada orang yang baik hati. Banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Salah satu predikat, salah satu sebutan yang melekat kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Dia adalah saksi yang setia. Dia adalah yang setia adanya. Itu bisa kita lihat di dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal yang pertama disebutkan predikat sebutan untuk Tuhan kita Yesus Kristus, ayat yang kelima. Dan dari Yesus Kristus, Wahyu pasal 1 ayat 5, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Dia adalah saksi yang setia. Jadi salah satu predikat dari Tuhan kita Yesus Kristus, Dia adalah yang setia. Itu kita bisa lihat lagi di dalam pasal 19, Wahyu pasal 19. Kembali firman Tuhan memberikan predikat kepada Yesus Kristus di sini. Ayat 11. Wahyu pasal 19 ayat 11. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Kalau kita melihat di sini, siapakah penunggang kuda putih yang disebutkan di dalam kitab Wahyu pasal 19 ini? Dia tidak lain adalah Yesus Kristus. Kita melihat sebutan yang diberikan kepadanya adalah, nama yang diberikan kepadanya adalah Dia yang setia dan yang benar. Luar biasa, saudara. Tuhan kita, Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang setia. Allah yang setia. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi yang setia, siapakah yang menemukannya? Hanya Yesus Kristus yang setia, yang sesungguh-sungguhnya. Kesetiaannya adalah kesetiaan yang tiada duanya, yang tiada taranya. Saudara, apa berkat yang kita terima dari kesetiaan Tuhan?
Mari kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal 91. Mazmur pasal 91, sebuah mazmur yang mengungkapkan rasa tenang, damai, percaya di dalam perlindungan Tuhan. Mazmur pasal 91 ayat 3 mulai, firman Tuhan berkata, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Haleluya, saudara-saudara. Tuhan kita adalah Allah yang setia. Allah yang setia. Sekali lagi, sebutan predikat yang melekat kepada Tuhan Yesus Kristus, salah satunya adalah Dia yang setia, saksi yang setia. Dan firman Tuhan berkata, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok, benteng. Itulah kesetiaan Tuhan bagi kita. Perisai kita, menangkal segala musuh-musuh, menangkal segala musuh-musuh yang menyerang, senjata-senjata yang datang menyerang kita. Perisai ialah kesetiaan Tuhan. Pagar tembok sekitar kita, mengamankan seluruh hidup kita. Kesetiaan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita ingat akan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita, tentu kita akan merasa aman, akan merasa tenang. Kita tidak usah takut, kita tidak usah cemas, saudara-saudara, karena Tuhan yang menjadi perisai, Tuhan menjadi pagar tembok yang hidup bagi kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Dia Allah yang setia. Allah yang setia. Kesetiaannya sekali lagi menjadi perisai dan pagar tembok bagi kita. Saudara-saudara, tenangkan hati kita di hadapan Tuhan, tenangkan pikiran kita di hadapan Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan, sekalipun banyak persoalan yang ada di sekitar kita, bersukacita terus di dalam Tuhan, karena Dia Allah yang setia. Kemanapun, dimanapun kita berada, Dia Allah yang setia adanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih atas segala keberadaan kami sampai pada pagi hari ini, ya Tuhan. Kami masuk dalam minggu yang baru pada saat ini, Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Roh, jiwa, dan tubuh kami, keluarga, rumah tangga kami serahkan ke dalam tangan. Demikian juga segala usaha, pekerjaan, sumber nafkah kami, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan. Tuhanlah yang menjaga, melindungi, memagari kami. Dengan kesetiaan-Mu, Tuhan, Engkaulah yang menuntun kami, Engkaulah yang memberkati kami. Terpujilah nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan siaran rekaman ini, Tuhan. Kuatkan kami semua. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, sembuhkan yang sakit. Tuhan, dalam segala kebutuhan-kebutuhan kami, Engkaulah yang memelihara dan mendandani kami sebagaimana janji firman. Ajar kami, Tuhan, untuk selalu percaya kepadamu. Lenyapkan segala ketakutan dan kekhawatiran dari dalam hati kami. Gantikan dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kami. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, Bapa. Sepanjang minggu ini kami jalani hidup yang penuh dengan damai sejahtera, hidup yang penuh sukacita, hidup yang penuh dengan kemenangan bersama dengan Engkau. Bukan oleh karena kuat dan hebat kami, tapi oleh karena Tuhan kami hebat, Tuhan kami maha kuasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita.